warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Bab yang pertama adalah babun nahyi anittiba'i mutasyabihil Qur'an wat tahdhir min muttabi'ihi wan nahyi 'anil ikhtilafi fil Qur'an. Bab larangan mengikuti yang mutasyabih. Nanti kita bahas dari Al-Qur'an, dan peringatan atau larangan min muttabi'ihi. Jadi tahdzir, memperingatkan jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Wan nahyi 'anil ikhtilafi fil Qur'an, dan larangan berselisih tentang Al-Qur'an. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadis nomor 1705. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Jadi kata Aisyah, Rasul membaca ayat ini, yakni yang ada dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang telah turunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, kepada engkau wahai Muhammad. Minhu ayatum muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa yang muhkamat? Yang di situ jelas tentang yang halal, yang haram. Ya, contohnya innama harrama alaikumul maitata waddama dan seterusnya, kan jelas. Wala taqrabuz zina, itu juga jelas. Aqimus shalah, itu juga jelas. Nah, itu ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ma fihi minal halal wal haram. Hunna ummul kitab. Nah, itu adalah ummul kitab. Ummul kitab yang dimaksud itu adalah pokok-pokok dari Alkitab, bukan berarti surah Al-Fatihah, tidak. Jadi ayat yang seperti ini Allah sebut itu sebagai ummul kitab. Dan wa ukharu mutasyabihat. Yang lain ada yang mutasyabihat. Insyaallah kita bahas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zayghun, kebengkokan, belok, nyimpang, al-mail 'anil haq. Ada orang yang memang hatinya cenderung untuk belok, mau menafsirkan Quran pun dibelokin. Nah, ini orang yang di dalam hatinya ada zayghun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zayghun, kebengkokan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka dia ikuti apa yang tasyabaha, yang mutasyabihat. Soalnya kita bahas. Tujuannya sudah jelas, ibtigha al-fitnati
Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, dia ikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya adalah ibtigha'al fitnah, untuk mencari, membuat fitnah menimpa umat Islam biar pada menyimpang dari ajaran Allah. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan ingin mentakwilnya, menginterpretasikan bukan dengan makna yang sesungguhnya, tetapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, nah di sini memang para mufasir ada dua macam, ada yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm, tapi ada juga yang mengartikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah sampai sini. Kemudian warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang kuat ilmunya, yaqulun, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami, wa ma yadzakkaru, dan tidaklah ingat, tidaklah ambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab. Insyaallah nanti kita bahas. Qalat, Aisyah katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul baca ayat itu, Rasul bersabda, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, kalau engkau lihat wahai Aisyah, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tadi, faulaika alladzina sammallah, nah itulah orang-orang yang disebut oleh Allah tadi, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada zaighun, ada kebengkokan. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Lalu hadis yang kedua, benar, yang hadis yang pertama dulu kita bahas. Jadi di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, bagaimana para ulama mengartikan mutasyabih tadi? Ada yang mengartikan kayak As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Beliau katakan bahwa di surah yang lain, di surah Hud, Allah katakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh. Jadi kalau di sini Allah katakan bahwa ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Di surah Hud ayat 1 Allah katakan kitabun uhkimat ayatuh, kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan. Summa fussilat min ladun hakimin khabir, dan dirinci, dijelaskan dengan rinci. Nah, kitab itu datanya adalah min ladun hakimin khabir, dari hakim yang maha bijaksana, itu Allah. Khabir yang maha teliti, yang maha tahu. Baik. Kemudian berarti gimana nih? Di sini Allah katakan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Di ayat lain Allah katakan secara keseluruhan Quran itu adalah kitabun uhkimat ayatuh, kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan. Nah, maka kalau As-Sabuni katakan yang di Ali Imran wa ukharu mutasyabihat, artinya adalah ai fihi ayatun ukhar fiha ishtibah fid dilalah ala katsirin minan nas. Ada ayat-ayat yang lain gitu, yang ada ketidakjelasan istibah, itu keserupaan, ketidakjelasan tentang penunjukannya apa maksudnya. Ini sebagai dalil untuk apa? Itu untuk kebanyakan orang, ala katsir minan nas. Nah, lalu beliau katakan
Faman raddal mutasyabiha ilal wadih faqadih tada. Barang siapa mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang wadih, yang jelas, faqadih tada. Dia berarti mengikuti petunjuk. Tetapi wa in akasa faqad dhalla. Kalau dia lakukan sebaliknya, justru yang wadih atau yang muhkam dibawa kepada yang mutasyabih, maka dia telah sesat. Nah, kemudian di ayat tadi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada zayghun, ada kebengkokan, maka yang diikuti ayat-ayat yang mutasyabihah. Kalau diskusi yang dicecer ayat itu aja. Kenapa? Sebetulnya kalau kata ulama tadi ini mah jelas, asal mau melihat penjelasannya di ayat yang lain. Menjadi mutasyabih karena yang dilihat ayat itu saja. Nah, jadi sebenarnya satu ayat kan menjelaskan ayat yang lain. Nggak berdiri sendiri. Saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Kalau di satu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain, ya sudah, itu penjelasannya itu. Jangan lantas kita memaksakan kehendak kita untuk menafsirkan yang lain. Karena satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, kemudian di surah An-Nisa Allah katakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan jelas. Jadi alladzina an'amta 'alaihim adalah an-nabiyyin. Karena ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, para siddiq. Orang-orang yang sempurna iman dan takwanya. Wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan orang-orang salih. Bahkan ada satu tafsir Al-Quran itu khusus fi tafsiril Quran bil Quran, yaitu menjelaskan Quran dengan Quran, yakni dengan ayat yang lain. Kalau nggak ada penjelasannya di Quran, jadi hadis. Karena Allah yang suruh. Surah An-Nahl ayat 44 kalau nggak salah itu. Bahwa Allah itu wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan az-dzikra yakni Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad, litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi salah satu fungsi sunnah, fungsi hadis itu adalah sebagai bayan, penjelas dari Al-Quran. Kalau kemudian ada orang yang ingkarus sunnah, tidak percaya dengan sunnah, sholatnya gimana? Akhirnya pikirannya yang dipakai. Pikirannya kadang bercampur dengan syahwat, bercampur dengan nafsu, dan kemampuannya juga terbatas. Yang orang katakan ma'akul, rasional, ke sebuah teori itu syaratnya kan harus rasional, salah satu syaratnya. Yang dianggap benar di satu saat nanti dikritik oleh teori berikutnya, dikritik lagi. Katanya ma'akul, berarti nggak ma'akul dong, nggak rasional. Nah, karena kemampuan akal manusia juga terbatas. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi beliau tadi katakan bahwa kalau yang mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, berarti benar dia mengikuti petunjuk. Nah, itu banyaklah contohnya. Kalau sekarang coba orang kadang-kadang kan semau-maunya untuk menafsirkan Al-Quran dan nyecer ayat itu aja yang dilihat, nggak mau lihat yang lain. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan seterusnya. Al-Baqarah 62 misalnya. Yang dicecer, nggak mau lihat yang lain. Siapa bilang mereka kafir? Oh, ayatnya itu tadi.
karena nggak mau lihat ayat yang lain. Curang. Orang yang kalau berdebat itu ghadar, curang, itu orang munafik. Wa idza khasama ghadar. Kalau diskusi curang, khianat. Jadi orang yang menang dalam debat itu belum tentu benar. Karena dalam debat kadang-kadang ada kecurangan. Oh, lawan bicaranya baru mau ngomong terus dicecar sampai kelihatannya dia kalah ya. Belum tentu. Kalau cara debatnya tidak sehat. Yakni ada yang godar tadi. Coba sekarang orang yang ini kan itu saja yang dicecar. Nah, semuanya ahli sorga. Asal beriman kepada Allah dan berbuat sholih. Yang menafsirkannya yang satu ayat doang dong. Lihat ayat yang lain, lihat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah tsalitsu tsalatah. Yang ketiga dari tiga unsur, berarti yang mempercayai Trinitas. Quran tegas mengatakan mereka kafir. Bagaimana dengan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ada yang katakan. Itu kan tafsiran ulama, nggak boleh nikah dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, ya tafsiran ulama. Ulama nafsirkan nggak asal ini ayatnya nih. Berarti kafir yang mengatakan menurut Al-Quran kalau orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih bin Maryam, Allah adalah tsalitsu tsalatah. Jadi nggak boleh kita semaunya sendiri. Memang nggak boleh orang lain boleh, tapi ya tetap pakai, ya harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab nggak paham asal-asalan aja, paham benar. Kayak saya contohkan, orang yang baca Al-Quran belum tahu maknanya, itu sudah merasakan ketenangan waktu dia baca. Kadang-kadang kan suka dicela aja. Baca daripada baca doang nggak ngerti artinya. Yang ngomong begitu juga belum tentu tahu semua arti dari Al-Quran. Nah, justru itu salah satu i'jaz, sisi kemukjizatan Al-Quran. Orang kalau baca Quran, apalagi tadarus Al-Quran, Rasul yang katakan nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dikepung oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk itu. Apa enggak bangga nama kita disebut sama Allah? Disebut Cawagup aja girang tuh. Oh, teman saya SD dulu. Oh, Cawagup deh, teman gue dulu sekolah. Dikasih duit juga kagak ya, cuman gitu doang, girang. Nah, apa nggak bahagia kalau nama kita disebut oleh Allah? Sahabat Ubay bin Ka'ab tuh namanya disebut Allah, dia nangis. Rasul katakan, wahai Ubay, aku disuruh oleh Allah untuk membacakan kepada engkau lam yakunil dan seterusnya. Wahal samani, nama saya disebut ya Rasul ma Allah. Naam, iya, dan nasabmu yakni Ubay bin Ka'ab disebut, nangis dia. Karena namanya disebut oleh Allah, nangis terharu karena namanya disebut oleh Allah. Nih kalau kita baca Quran, tadarus. Yang dicela kan ada proses. Orang memahami Quran ya step by step. Orang belajar Iqra aja lama ya, apalagi lidah yang udah tua-tua gitu ya. Coba udah yang paling pinter kita baca Quran, panggilin yang yang udah fasih benar, guru-guru tahsin, masih salah bacaan kita. Ya terus emang nggak ada habisnya. Nah, jadi ada proses sampai tahu mana Al-Quran. Baik, lebih merasakan ketenangan lagi kalau dia bisa bahasa Al-Quran. Akan lebih merasakan keindahan lagi kalau kita tahu sastra Arab. Lebih bagus lagi, kalau lebih afdol lagi kalau kita sudah punya Arabic feeling, zauq Arabi, karena Qurannya bahasa Arab. Kalau nggak punya zauq Arabi, cuman ngandelinnya aja, ngertiinnya salah nanti.
Setiap bahasa kan ada ininya. Coba saya itu kalau sama teman-teman, maafin kalau dari Sumatera Barat, saya paling seneng bercanda pakai bahasa Padang. Tapi saya nggak punya Minang feeling itu, saya nggak punya. Karena saya cuma bercanda aja, cuma begitu aja. Demen aja bercanda pakai bahasa Madura, pakai bahasa ini. Tapi saya nggak punya. Arabic Minang feeling, Madura feeling itu juga nggak punya. Kadang-kadang saya ini ada Pak Haji. Kadang ungkapan-ungkapan teman-teman yang Padang saya hafal. Cuma saya nggak tahu apa maksudnya. Kayak apa ya? Apal dari kecil ya Pak. Dari masih di pesantren kan teman-teman banyak orang Padang. Indak dan sangku. Mbak Cando iko. Pipi sinanduang memakan padi. Kan gitu ya Pak ya. Artinya apa saya nggak paham. Saya pikir ya ada burung yang lagi makan nih. Oh, nggak tahu pas sudah tua aja ketemu orang Padang. No, maksudnya begini Ustaz. Maksud ungkapan tadi. Karena saya nggak punya itu. Arabic Minang feeling saya nggak punya. Nah, seneng aja ya bercanda pakai bahasa Minang. Nah, contohnya begitu. Demikian juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Yang belum punya itu kemudian mentafsirkan ya semau dia. Sekena-kenanya. Dia nggak tahu kemana arah pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran. Bukan nggak boleh pelajari, tetapi jangan buru-buru inilah. Kenapa kita nggak ikuti pelajari dulu bagaimana tafsiran para ulama-ulama yang memang ahli di bidang itu. Nah, jangan buru-buru membuat statement yang kontroversial. Sebab kalau yang kayak begitu bisa nanti fi qulubihim zaigun tuh, di dalam hatinya ada kebengkokan. Baik, jadi jangan kebalikannya, ayat yang mutasyabih kata As-Sabuni nanti kembalikan kepada yang jelas, kepada yang wadih, pada yang muhkamat. Itu semuanya nanti ada jawabannya. Tapi kalau yang dipahami itu saja ya nggak jelas nanti. Nah, ciri-ciri yang di hatinya ada zaigun yang dicecer ayat itu saja. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ini Masya Allah ya, orang kalau mau tabdil, mau mengganti ayat Al-Quran, jangankan satu ayat, satu kata pun nggak bisa. Jangankan satu kata, satu huruf pun nggak bisa dijaga oleh Allah langsung Al-Quran tuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Ya, diantaranya dijaga oleh umat Islam, para hafid Al-Quran. Jadi dia tahu ada satu huruf, ada satu salah cetak dikit juga ketahuan. Karena tidak bisa tabdil, yang orang lakukan tahrif. Jadi maknanya yang dipindahkan, dibelokkan. Yang banyak terjadi begitu. Maknanya yang dibelokkan. Malah kadang-kadang kita dibawa kepada satu pemahaman yang serba nisbi, serba relatif. Oh, nggak begitu maksudnya ayat Quran tadi begini begitu. Akhirnya nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, tengah-tengah semuanya. Dengan berbagai teori dikatakan begini, zina pun jadi boleh. Seterusnya ya. Ini kalau kita hanya mengikuti yang mutasyabih. Saya lanjutkan. Lalu beliau katakan wa in akasa faqad dhalla. Kalau kebalikannya dia sesat. Lalu orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigun, fa amma man kana fi qalbihi mailun 'anil huda. Ini tafsiran As-Sabuni. Zaigun yang belok condong dari petunjuk, ila dhalal kepada kesesatan. Jadi ada orang-orang yang memang cenderungnya ke yang sesat. Setiap ada beda pendapat yang dibela siapa? Yang pemahaman di luar Quran pasti. Itu tanda orang ini ada zaigun. Bahkan kecintaannya pun sebetulnya lebih dekat ke orang-orang kafir daripada yang mukmin. Itu tanda nifak sebetulnya. Tanda kalau dia seorang munafik. Baik, saya lanjutkan. Kemudian beliau katakan fayatabiul mutasyabiha minhu wa yufassiru ala hasabi hawa. Dia tafsirkan menurut keinginannya, hawa nafsunya. Jadi kita di Quran itu disuruh berpikir, tapi berpikir yang benar.
Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Yang benar gunakan akal juga, sama-sama berpikir hasilnya beda. Apa Karl Marx itu bukan pemikir? Doktor zaman dulu, doktor. Nah, yang pencetus paham komunisme. Salah satu prinsip komunisme adalah tidak ada Tuhan. Dia berpikir juga. Kesimpulannya ke sana. Tidak ada Tuhan, hidup adalah materi. Kok bisa tercipta alam semesta yang segitu indahnya? Oh, itu by chance, kebetulan aja. Bisorfa, tuh kan? Pakai pikiran tapi hasilnya kayak begitu. Tapi kalau ulul albab, nah di ayat tadi kan disebut-sebut tentang ulul albab. Al-albab itu dari kata jamak dari kata lubbun. Kalau kita katakan lubbus syai', itu artinya inti dari segala sesuatu. Lubnya mangga ya, dagingnya itu lubnya. Nah, akal disebut dengan al-albab. Kadang-kadang di Quran disebut dengan an-nuha. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Kalau an-nuha itu jamak dari kata nuhyah. Nuhyah itu dari kata naha yanha, melarang. Jadi kadang-kadang ini dinamakan an-nuha karena salah satu fungsinya melarang pemiliknya tadi melakukan hal yang tidak rasional, hal yang bertentangan dengan syariah. Berarti ininya masih berfungsi. Nah, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ininya lagi nggak berfungsi. Nanti kalau dikembalikan oleh Allah, baru nyesel. Kan ada orang yang itu anak muda yang di depan Rasul, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinin dong ya Rasul, saya mau zina. Kira-kira diapain kalau kita ada orang begitu? Lagi taklim ini, Ustaz, aneh mau jalan dulu ya, makanya mau zina. Apa di depan Rasul? Marah sahabat. Tapi Rasul tidak marah. Kenapa? Ini anak ininya lagi nggak berfungsi, lagi ngeblank. Nah, jadi karena nuhyahnya udah hilang gitu. Nah, kemudian tapi juga nggak diizinin. Nah, kalau kiai yang lembek kan gitu ya, ditanya boleh nggak Pak Kiai saya ini, ya nggak apa-apa kalau belum bisa. Nggak ada kata begitu kalau Rasul. Nggak marah tapi nggak dibiarkan. Kalau saudara perempuanmu dizinai, boleh tidak? Wallahi la ya Rasulullah ja'alani Allah fidak. Demi Allah tidak ya Rasul, semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan untukmu. Semua orang, nggak ada yang rebok kalau saudara perempuannya dizinai. Kalau ibumu, wallahi la ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak. Semua orang juga nggak suka ya Rasul kalau ibunya dizinai. Kalau anak perempuanmu, demi Allah tidak ya Rasul. Sadar nih anak, karena ininya kembali, nuhyahnya kembali. Kemudian diusap oleh Rasul kepalanya, dadanya. Allahumma ghfir lahu dzambah. Ya Allah ampuni dosanya. Wa thahhir qalbah. Sucikan hatinya. Wa hassin farjah, jagalah kemaluannya. Pemuda tadi katakan, demi Allah tidak ada lagi dalam hati saya keinginan untuk berzina. Atau kalau nuhyahnya sedang berfungsi. Baik, kemudian yang selanjutnya kadang disebut dengan al-albab. Kalau al-albab inti. Jadi sama-sama berpikir, al-albab dan bukan ulul albab itu beda. Kayak tadi saya contohkan Karl Marx yang ateis begitu apa hasil dari pemikirannya. Sedangkan ulul albab tidak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Itu kan beda. Buat ulul albab, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah ayat. Ayat-ayat tentang adanya Khalik, ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ayat-ayat tentang kekuasaan Allah bagi ulil albab. Jadi yang namanya murni, nggak kecampuran syahwat tadi. Baik, kembali ke ayat yang mutasyabih tadi. Tadi dijelaskan bahwa yang hatinya bengkok yang diikuti ayat yang mutasyabih. Emang udah dasarnya bengkok. Lebih suka juga dengan selain ajaran Islam yang kayak begini. Kemudian
Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman. Jadi justru yang pintar yang mengatakan kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, tuh kan? Dan tidak ingat, tidak mau ambil pelajaran illa kecuali ulul albab. Jadi kalau ulul albab beriman dengan semua ayat tadi. Di Quran Allah menggunakan kata ulul albab itu dalam hal-hal yang memerlukan perenungan atau penggunaan akal secara seksama. Kayak hukum kisos, pasti belum apa orang udah nolak, sadis enggak, kisos. Padahal si pelaku kejahatan kita nggak pandang sadis. Nah, Quran katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kamu dalam menjalankan hukum kisos ada hayah, ada jaminan kehidupan li ulil albab. Bagi ulil albab. Nah, sebab sama kalau yang berpikirnya cetek gitu, tapi kadang-kadang so intelek gitu ya, itu begitu buah pemikirannya. Tapi kalau ulul albab tidak. Itu ada hayah, ada jaminan kehidupan. Dan terbukti di negara manapun yang diberlakukan hukum kisos, itu kejahatan pembunuhan khususnya bisa diminimais. Kalau hilang sama sekali ya enggak lah, selagi ada nafsu, ada setan, ya di situ ada kejahatan. Baik, kemudian setelah Rasul baca ayat tadi, Allah pesan. Apa? Setelah Rasul baca ayat tadi, Rasul pesan. Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tasyabaha min. Ini pesannya lewat Aisyah. Kalau engkau lihat orang yang mengikuti yang mutasyabih, faulaikal ladzina sammallah, itulah yang disebut-sebut Allah. Fahdharuhum, waspadalah kamu sekalian terhadap mereka. Baik, karena waktunya ini sampai hadis ini saja, satu hadis. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat dan hadis yang kita bahas tadi, atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Baik, silakan. Ya banyak, tapi memang orangnya nggak ini ya, orang-orang begitu apa yang dicari yang begitu-begitu, yang nggak jelas tadi. Kemudian para ulama sendiri sebetulnya juga berbeda-beda pendapat tentang yang dimaksud mutasyabih itu yang bagaimana, yang muhkam itu yang bagaimana. Kemudian diantaranya yang muhkam, nah nanti yang mutasyabih lawannya. Ada yang berpendapat yang muhkam itu adalah al-maksyuful ma'na, yang maknanya terbuka, kelihatan jelas gitulah. Jadi maknanya jelas. Alladzi la yatatarraqu ilaihi iskal wa ihtimal. Alladzi la yatatarraqu ilaihi iskalun wa ihtimalun. Jadi yang tidak bisa kemasukan oleh iskal, yang tidak jelas. Wa ihtimal. Wal mutasyabih, yang mutasyabih adalah ma yata'aradu fil ihtimal, yang bisa diartikan begini begitu. Nah, ini salah satu pendapat mengatakan begitu, yang mutasyabih diartikan begini bisa, ini bisa. Nah, kemudian yang kedua, ada yang katakan annal muhkam man tadhama tartibuhu mufidan imma zahiran wa imma bitawil. Muhkam itu yang tersusun rapi, tertib, memberikan pengertian. Jadi orang tahu maknanya. Imma zahiran, bisa secara langsung jelas, wa imma bitawil, bisa juga dengan takwil atau tafsir. Wa ammal mutasyabih fal asmaul mustarikah. Yang mutasyabih itu asma, isim-isim yang anonim,
Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu. Kalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Contohnya ayat yang illa ayya'funa aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah yang ada di An-Nisa. Atau orang yang dalam tangannya ada ikatan pernikahan memaafkan. Nah, itu tentang mahar tadi kan. Illa ayya'funa, kecuali istri memaafkan, bisa deh bang, belum diapa-apain ini, bercerai, belum dikasih maharnya, bercerai, nggak usah deh. Au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau yang di tangannya ada 'uqdatun nikah. Nah, di sini ada yang berpendapat alladzi biyadihi 'uqdatun nikah suami. Yang kedua wali. Nah, jadi contohnya begitu. Nah, wakal masih contohnya tentang masun. Nah, kemudian fal awal sebentar. Mutaraddidun bainal haidhi wat tuhri. Nah, apa ini yang haid apa suci? Itu contohnya ayat itu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi quru itu Qur'an itu diartikan suci bisa, haid bisa, kebalikannya. Tapi Aisyah yang menjelaskan al-qur'u at-tuhru. Qur'an di situ artinya at-tuhru. Baik, kemudian dan seterusnya lah ayat-ayat yang seperti ini biasanya dinamakan ayat-ayat yang mutasyabih. Wallahu a'lam. Tapi ya sekali lagi semuanya jadi jelas kalau dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Ya silakan. Ya silakan. Ya silakan. Ya silakan. Ya. Intinya tentang bumi itu kita lihat tidak bergerak, tapi kenyataannya bergerak. Di suatu waktu saya juga baca lagi tentang fenomena tektonik yang membahas tentang pergerakan lempeng bumi. Ya. Jadi kita itu tinggal di atas sebuah pulau, tapi pulau itu sebenarnya bergerak, cuma tidak kelihatan pergerakannya. Pertanyaan saya, Ustaz, apa ini termasuk ayat mutasyabihat? Terus bagaimana? Saya kadang ketemu sama orang-orang yang ada yang menyetujui kalau ini memang iya, ada yang ini nggak benar ini gitu. Ayatnya yang nggak benar. Ayatnya sama mereka menafsirkan sendiri. Nah sebetulnya ayat-ayat seperti ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah para mufassir mentafsirkannya sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Wa taral arda jamidatan wa hiya tamuru marras sahab. Kalau nggak salah itu ayatnya. Engkau lihat wa taral jibal atau saya lupa dikit. Nah, gitu ya, al jibal ya. Engkau lihat gunung itu jamidatan. Diam itu. Wahia tamur, yang awalnya saya lupa, barangkali ada yang ini silakan diingatkan apa. Wahia tamur marras sahab. Padahal dia berjalan marras sahab, seperti perjalanan awan. Nah kalau ulama-ulama dulu mengartikan nanti itu di hari kiamat. Nah, kemudian yang belakangan ada yang mengartikan itu menunjukkan bahwa bumi yang berputar. Kalau perputaran matahari itu kan semu, kelihatannya berputar tapi sebetulnya dia cuma ke utara ke selatan gitu. Nah, bumilah yang berputar. Kemudian ada lagi yang berpendapat yang lain, apa memang ini ayatnya seperti itu mendorong kita untuk belajar lagi. Nah, kemudian cuma yang banyak orang lakukan itu menstempel satu teori dengan ayat Quran. Teorinya sudah ada lalu distempel dengan ayat Quran. Saya tahun berapa ya saya lupa, apa tahun 80 berapa gitu loh. Itu ikut
pelatihan di Pondok Gede sana yang ngadain Kementerian Agama waktu itu. Masih zaman Pak Effendi Zarkasi lah waktu itu. Yang sebut-sebut ingat kan Pak Effendi Zarkasi. Nah, kemudian ada salah satu pemateri itu waktu itu yang disampaikan, ingat saya ini, sosiologi dan dakwah. Lalu mulai pertama membahas tentang sosiologi, beliau tidak mensitir satu ayat Quran pun. Padahal kami anak-anak muda yang waktu itu sangat senang kalau ada satu teori lalu ada ayat Quran. Oh, berarti Quran benar. Lalu ketika ditanya oleh peserta pada waktu itu, kenapa Bapak sejak awal tidak mensitir ayat Quran? Beliau katakan begini, kalau Quran itu kebenarannya mutlak, absolut. Kalau teori itu kan masih nisbi. Jadi waktu itu saya terutama itu agak kaget, tapi terus saya pikirkan itu. Iya ya, kenapa kita buru-buru menstempel satu teori dengan ayat Quran? Padahal teori tadi masih berubah-ubah, namanya juga teori. Jadi di awal tadi saya katakan sesuatu yang dianggap benar di satu saat nanti dikritik oleh teori berikutnya, dikritik oleh teori berikutnya, begitu kan? Udah lama nggak bisa dikritik, naik peringkatnya dalil kalau nggak salah gitu ya, dalil Pitagoras, dalil apalagi Archimedes dan seterusnya. Jadi zaman Yunani sampai sekarang. Kalau 1 + 1 2 ini ya toti ya apa aksioma kali itu ya. Nah itu nggak bisa nggak bisa dibantah lagi. Benar juga. Ya contohnya ketika memahami ayat awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa as-samawat, sama kan plural itu jamak, berarti semua benda-benda langit itu, wal arda dan bumi, kanata ratqan, lalu kami ceraikan, kami pisahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkannya bumi tandus, langit tandus, ya sesuai dengan perkembangan ilmu manusia pada waktu itu. Lalu kami ceraikan, fataqo kan diceraikan, dibelah, dan setelah itu diantara maknanya. Allah belah langit yakni dengan menurunkan hujan, kemudian bumi pun pecah, merekah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Tapi di belakang hari ternyata ada mukanya lebih pas. Tapi namanya teori juga belum tentu benar, kayak teori-teori ahli fisika yang mengatakan bahwa bumi dan seluruh benda-benda langit dulunya rotkon, yakni segumpal kan ya menurut teori mereka. Terus terjadi ledakan itu. Nah, bukti adanya ledakan itu bahwa asalnya itu rotkon diartikan segumpal. Bukti bahwa asalnya rotkon adanya gravitasi. Berarti asalnya satu. Tetapi ya benar juga, lagi-lagi teori. Kalau Quran kebenarannya pasti mutlak. Nah, sedangkan teori ya kemudian saya masih muda dulu, masih seneng-senengnya baca buku itu. Saya lupa itu buku orang Libya yang nulis, ilmuwan Libya. Beliau mengatakan kenapa kita tidak melakukan studi terbalik, jadi kebalikannya. Bukan mensampel teori dengan ayat Quran, kita menyelidiki sesuatu berdasarkan ayat Quran. Lalu beliau contohkan berapa planet anggota matahari yang ilmuwan ketahui 9, tapi beliau yakin 11. Saya lupa tapi namanya itu, waktu ada konferensi mass media Islam waktu itu di Jakarta itu, tahun berapa itu lupa. Nah kemudian dia bawa buku itu, dia katakan bahwa dasarnya adalah mimpi Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nah itu kan mimpi. Dia katakan iya, tapi mimpi seorang nabi itu hak. Itu adalah hak. Nah, maka dia katakan bahwa benar bahwa para ahli fisika
mengatakan ada yang ke-10 remang-remang sudah mulai ditemukan. Wallahu alam, ini namanya cara dia mengajak kita untuk cara mempelajarinya kebalikan dari yang biasa orang lakukan. Mungkin itu juga lebih baik kalau gitu ya. Kalau ini kan yakin pasti benar. Nah, terus diselidiki. Baik, saya kira sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.